kita berdoa lagi ya. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Tuhan, kami bisa ada di tempat ini, kami bisa memuji Engkau ya Tuhan. Dan sebentar kami juga akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami sadar ini anugerah-Mu bagi kami. Dan Tuhan, kami berdoa serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami hanya tertuju kepada Engkau saja ya Tuhan. Dan firman-Mu yang kami dengar sekali lagi mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara. Kita bersyukur untuk kesempatan hari ini kita bisa kembali beribadah. Nah saudara, minggu ini sebetulnya kita sudah masuk di minggu Advent yang pertama. Saudara, maka kalau saudara lihat di sebelah kiri kanan sudah mulai ada ornamen-ornamen Natal yang terpasang. Saudara, kalau mungkin kemana-mana juga mulai lihat ada ornamen-ornamen Natal di ruang-ruang publik begitu ya. Saudara, maka mungkin vibes kita sudah vibes-nya mau Natalan ya, mau liburan. Mungkin kita udah gak begitu semangat kerja, gak begitu semangat aktivitas lagi menjelang akhir tahun ini. Ada benar saudara? Benar ya. Nah saudara, tetapi semoga semangat untuk ibadah, semangat untuk mendengarkan firman Tuhan tetap ada ya. Nah saudara, sekalipun kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama, tetapi hari ini kita masih akan menyambung perenungan kita dari seri khotbah Mazmur Ziarah. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk melihat dari Mazmur 126. Mari kita membuka bagian Alkitab kita dari Mazmur 126. Saudara, saya akan bacakan bagi setiap kita Mazmur 126. Saya akan baca dari Alkitab versi TB yang kedua. Saudara silahkan mengikuti dengan melihat di Alkitab masing-masing. Mazmur 126. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah saudara, kalau saya bertanya kepada setiap kita hari ini, saudara, apa satu kata atau satu frasa yang menurut saudara paling menggambarkan kehidupan kekristenan? Saudara, apa satu kata atau satu frasa yang saudara rasa paling menggambarkan kehidupan kekristenan? Saudara boleh coba pikir masing-masing, boleh coba jawab juga di dalam hati. Saudara, saya kira sulit sekali untuk kita menyimpulkan kehidupan kekristenan hanya dengan satu kata atau dengan satu frasa saja. Saudara, mungkin ada beberapa kata atau frasa yang bisa menggambarkan kehidupan kekristenan. Saudara, misalnya, kalau saudara sudah cukup lama beribadah di Grace Life CC Peak, saudara sudah tahu arah dan visi dari gereja ini, saudara, maka saya harap kata yang muncul di benak saudara adalah kata penginjilan. Atau misalnya kata pemuritan. Atau misalnya kata amanat agung. Saudara, ada di antara saudara yang memikirkan kata-kata ini? Semoga ada ya. Nah saudara, mungkin juga ada di antara kita yang menggambarkan kehidupan kekristenan dengan penderitaan atau ketidaknyamanan. Saudara mungkin merasa sebagai orang Kristen harus mengikut Tuhan, harus menyangkal diri, harus pikul salib, dan semua itu adalah gambaran kehidupan yang tidak mudah. Dan saudara, tentu itu tidak salah, karena itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan juga beberapa kali ditekankan melalui mimbar ini. Nah saudara, kalau saudara masih ingat khotbah minggu lalu, mungkin saudara merasa khotbah minggu lalu cukup berkesan bagi saudara, maka saudara mungkin akan menggambarkan kehidupan kekristenan dengan frasa aman di dalam Tuhan. Saudara, ini yang ditekankan oleh pendeta Jeffrey minggu lalu, frasa aman di dalam Tuhan.
Nah, sudah tentu kata-kata ini atau frasa-frasa ini tidak salah. Semua ini menggambarkan kehidupan kekristenan. Tetapi hari ini melalui Mazmur 126, kita akan melihat aspek yang lain yang juga menggambarkan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, sudah aspek atau gambaran yang sangat jelas terlihat di dalam Mazmur 126 adalah gambaran sukacita. Nah, sudah gambaran sukacita itu jadi center point, jadi pusat dari Mazmur 126 ini. Dari 6 ayat yang tadi kita baca, pusatnya itu ada di ayat yang ketiga. Saya bacakan sekali lagi bagi setiap kita. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Nah, saudara, inilah penekanan, bahkan poin utama dari Mazmur 126, khususnya ketika dikatakan, maka kita bersukacita. Saudara, bagian-bagian lain nanti kita akan lihat menjelaskan poin utama di dalam ayat 3 ini. Saudara, maka sekali lagi Mazmur 126 sedang mau memberikan penekanan bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang bersukacita. Dan saudara, saya kira penekanan tentang sukacita itu sebetulnya konsisten juga ditekankan di dalam bagian-bagian Alkitab yang lain. Saudara, misalnya Paulus menggunakan gambaran sukacita sebagai salah satu dari buah roh yang disebutkan kepada jemaat di Galatia. Dan di dalam surat-surat yang lain, Paulus juga memberikan penekanan tentang sukacita kepada jemaat. Saudara, maka sukacita memang adalah karakteristik yang semestinya melekat pada kehidupan seorang Kristen. Melekat pada kehidupan seorang murid Tuhan. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang sukacita sebagai gambaran kehidupan seorang percaya, saudara, saya percaya kita secara teori pasti nggak susah untuk memikirkan ini. Secara teori kita mungkin gak susah untuk setuju sama hal ini. Saudara, tetapi saya kira mungkin banyak dari kita yang gak bisa sepenuhnya relate dengan gambaran sukacita sebagai gambaran kehidupan kekristenan. Saudara, mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa hidup kita lebih banyak diwarnai dengan tangisan. Lebih banyak diwarnai dengan pergumulan. Saudara, mungkin ada saudara yang datang tepat di detik ini, tepat di momen ini, atau belakangan ini, mungkin ada di antara saudara merasa hidup penuh dengan pergumulan. Hidup lebih penuh dengan tangisan, lebih penuh dengan air mata. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang bekerja di akhir tahun merasa dapat banyak tekanan di dalam pekerjaan. Mungkin ada di antara saudara di rumah merasa keluarga tidak ideal. Atau ketika sesederhana saudara lihat hidup saudara setahun ke belakang, saudara menemukan lebih banyak air mata. Lebih banyak tangisan, lebih banyak duka cita. Dan saudara, mungkin juga ada di antara kita yang merasa justru waktu hidup sungguh-sungguh ikut Tuhan lebih gak mudah. Saudara, saya ingat ada salah satu rekan berkata kepada saya kurang lebih begini, ternyata susah ya ikut Tuhan. Lebih gampang hidup menurut dunia. Gak usah pusing ini benar atau tidak, ini menyenangkan Tuhan atau tidak, ini yang Tuhan mau atau tidak. Ini kok kayaknya bertentangan dengan keinginan dagingku. Saudara, mungkin ada di antara kita yang juga berpikir demikian. Lebih sulit ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan dibandingkan kita hidup seenaknya. Maka kita semakin sulit membayangkan bahwa sukacita adalah gambaran kehidupan seorang percaya. Nah, saudara, Eugene Peterson dengan sangat baik menjelaskan tentang sukacita ini. Peterson mengatakan, sukacita bukanlah persyaratan menjadi orang percaya, tetapi konsekuensi menjadi orang percaya. Sekali lagi saya ulangi, sukacita bukanlah persyaratan menjadi orang percaya, tetapi konsekuensi menjadi orang percaya. Saudara, kalau sukacita adalah persyaratan, maka saya kira nggak ada dari antara kita yang bisa jadi orang percaya. Karena kita harus mengakui bahwa kita rentan sekali kehilangan sukacita kita. Tetapi Peterson katakan sukacita itu bukan syarat, tetapi konsekuensi. Artinya sukacita adalah dampak ketika kita menjadi orang Kristen. Nah, saudara, apa yang Peterson sampaikan ini adalah kesimpulannya setelah dia membaca Mazmur 126, dia merenungkannya dan kemudian dia sampai pada kesimpulan ini. Saudara, maka hari ini saya ajak kita untuk juga menelusuri sedikit demi sedikit Mazmur 126 ini, supaya kita juga bisa mengerti kenapa Peterson bisa sampai kepada kesimpulan ini. Nah, saudara, Mazmur 126 ini bisa dibagi jadi dua bagian besar, dengan ayat 3 menjadi pusat dari Mazmur ini.
Saudara, seperti yang tadi saya katakan, ayat 3 yang adalah pusat dari Mazmur ini sedang memberikan penekanan bahwa sukacita adalah karakteristik yang melekat pada kehidupan umat Tuhan. Nah, saudara, selain ayat 3, ada dua bagian lain yang mengapit ayat 3 ini. Saudara, bagian pertama adalah ayat 1 dan ayat 2 yang memiliki nuansa masa lalu, nuansa past tense. Sementara bagian kedua adalah ayat 4 dan ayat 6 yang punya nuansa masa depan, nuansa future. Nah, saudara, dua bagian ini mengapit ayat 3 dan menjadi alasan kenapa sukacita adalah karakteristik dan konsekuensi dari kehidupan umat Tuhan. Saudara, mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama, saudara, kenapa sukacita jadi karakteristik dan konsekuensi? Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lalu. Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lalu. Saudara, saya bacakan lagi ayat pertama, ayat kedua bagi setiap kita. Saudara bisa melihat di Alkitab masing-masing. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Nah, saudara, bagian ini adalah perenungan pemazmur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi dirinya dan bagi bangsanya. Saudara, kemungkinan besar bagian ini merujuk kepada peristiwa di mana orang Israel setelah mereka mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun, kemudian Tuhan bawa mereka kembali ke tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, untuk itu di ayat pertama pemazmur katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Saudara, waktu dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Sion, ini sedang berbicara tentang keadaan bangsa Israel yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan frasa Tuhan memulihkan keadaan Sion, ini secara literal berarti Tuhan mengembalikan tawanan Sion. Dan tawanan Sion ini merujuk kepada tawanan Yerusalem, orang-orang Israel, mereka yang ada di dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Saudara, maka sebelumnya kalau mereka hidup di dalam pembuangan selama 70 tahun, mereka hidup dengan sangat tidak nyaman, mereka kehilangan hal yang sangat berharga buat mereka, yaitu tempat dan tanah mereka, bahkan mungkin mereka kehilangan identitas mereka. Saudara, sekarang Tuhan pulihkan mereka. Tuhan bawa mereka kembali ke tanah yang Tuhan berikan kepada mereka di Yerusalem. Saudara, perhatikan bagaimana orang-orang Israel menggambarkan pengalaman ini. Saudara, dikatakan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Saudara, kenapa? Saudara, karena sangat mungkin tinggal di dalam pembuangan mereka sudah sangat hopeless. Mereka kehilangan harapan. Saudara, kita mesti ingat mereka 70 tahun ada di dalam pembuangan. Mereka bukan 7 hari, bukan 7 bulan, bahkan bukan 7 tahun, tetapi 70 tahun. Saudara, di awal-awal mereka mungkin masih sedikit berharap. Hari-hari pertama mereka masih sedikit berharap. Tetapi ternyata tahun demi tahun keadaan mereka tidak makin baik. Bahkan puluhan tahun mereka mungkin sudah kehilangan harapan. Saudara, tetapi nyatanya Tuhan gak lupa sama janjinya. Dari sejak awal Tuhan sudah bilang kepada mereka hanya 70 tahun mereka akan ada di dalam pembuangan. Dan setelahnya Tuhan akan bawa mereka kembali ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Saudara, tetapi kita perlu ingat lagi keadaan orang Israel. Mereka bukan sebentar di sana. Mereka 70 tahun di sana, mereka sudah sangat hopeless. Mereka kehilangan harapan. Bahkan mungkin mereka sudah lupa dengan janji Tuhan itu. Tetapi justru di saat mereka kehilangan harapan seperti itu, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan bawa mereka kembali. Saudara, maka ada seorang penafsir menjelaskan pemulihan yang orang Israel rasakan ini terasa sangat mendadak buat mereka. Terasa sangat tiba-tiba bagi mereka, bahkan seperti keadaan orang yang bermimpi. Saudara, di saat mereka sudah berhenti berharap, di saat itu Tuhan secara sekejap memulihkan mereka. Dan ini terasa seperti mimpi buat mereka. Saudara, kalau dibahasakan mereka mungkin berkata satu sama lain, ini mimpi gak sih? Kita baru kemarin ada di dalam pembuangan. Kita habiskan waktu sangat panjang di sana. Tapi Tuhan balikan kita sekejap saja. Dan ketika mereka sadar itu bukan cuma mimpi buat mereka, tetapi sebuah kenyataan. Saudara, di ayat kedua mereka katakan, mulut kita penuh dengan tawa. Lidah kita dengan sorak-sorai.
Sudah bahkan pemazmur menggambarkan kalau bangsa-bangsa lain lihat keadaan mereka, maka bangsa-bangsa lain akan berkata, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Saudara, maka ini alasan pertama. Ketika mereka melihat keadaan mereka di masa lalu, keadaan mereka yang sudah kehilangan harapan di dalam pembuangan itu, tetapi Tuhan secara sekejap pulihkan mereka. Saudara, ini jadi dasar sukacita mereka. Nah, saudara, kita mungkin sulit sepenuhnya relate ya dengan apa yang dirasakan orang Israel. Saudara, rasanya nggak ada dari kita yang dibuang ya, nggak ada dari antara kita yang mengalami pembuangan, apalagi 70 tahun. Saudara, mungkin pun kalau ada di antara kita yang merantau rasanya sukarela ya, kita mungkin malah nggak gitu pengen pulang sekarang. Nah, saudara, maka seorang penafsir bernama James Montgomery Boyce, dia menyebutkan ada dua pengalaman yang mungkin cukup dekat dengan pengalaman yang dirasakan oleh orang Israel. Saudara, pengalaman pertama dikatakan adalah pengalaman orang yang baru jatuh cinta. Saudara, mungkin rasanya kebanyakan dari kita pernah jatuh cinta, bukan? Saudara, dia mengatakan pengalaman ini memang dekat dengan pengalaman orang Israel karena rasanya juga kayak mimpi. Kata orang jatuh cinta itu kayak mimpi begitu. Nah, saudara, tetapi dia bilang ini kurang karena kurang menggambarkan kelegaan, terlepas dari sebuah hal yang mengerikan. Dan dalam konteks orang Israel adalah kelegaan keluar dari pembuangan 70 tahun. Saudara, maka yang kedua dia menyebutkan pengalaman yang juga dekat dengan orang Israel adalah pengalaman orang yang sembuh dari sebuah penyakit yang sangat serius. Saudara, dia katakan ini pengalaman yang memang menggambarkan kelegaan, terlepas dari sebuah hal yang sangat mengerikan. Tetapi dia katakan ini mungkin kurang dalam hal biasanya penyembuhan itu nggak cepat, recovery itu butuh waktu yang panjang. Maka ini kurang dalam menggambarkan unsur tiba-tiba, unsur mendadak yang dirasakan oleh orang Israel. Baru kemarin mereka di pembuangan, tetapi sekarang mereka sudah Tuhan keluarkan. Mereka bisa kembali ke tanah perjanjian itu. Nah, saudara, James Montgomery Boyce kemudian menyebutkan bahwa rasanya pengalaman yang paling dekat dengan pengalaman yang dialami oleh orang Israel adalah pengalaman pertobatan seseorang. Saudara, pengalaman pertobatan itu juga menggambarkan sebuah kelegaan. Keluar dari perbudakan dosa, keluar dari kengerian dosa. Dan pengalaman pertobatan juga adalah pengalaman yang terjadi satu kali. Kalau sebelumnya budak dosa, maka sekarang kita adalah anak Allah. Nah, saudara, saya cukup setuju dengan penggambaran ini, tetapi saya kira mungkin kebanyakan dari kita juga akan sulit relate sepenuhnya, karena mungkin banyak dari kita yang lahir dan besar dari keluarga Kristen. Dan kita mungkin tidak punya sebuah momen pertobatan yang cukup jelas, sehingga kita cukup sulit untuk membayangkan kelegaan yang dirasakan sama orang Israel. Nah, saudara, saya juga banyak merenungkan itu. Saudara, saya sendiri lahir dan besar dari keluarga Kristen. Dari sejak kecil sudah dikenalkan pada kekristenan, tahu banyak tentang iman Kristen. Tapi sebetulnya kalau ditanya momen pertobatan yang spesifik sekali, saudara, rasanya nggak ada satu momen yang begitu jelas di dalam hidup saya. Nggak ada satu momen yang sangat berkesan sekali di dalam hidup saya. Tapi saudara, waktu saya merenungkan khotbah ini, mempersiapkan khotbah ini, saudara, saya kembali merenungkan hidup saya ke belakang. Dan saudara, saya kemudian menyadari bahwa ada masa di hidup saya di mana sekalipun saya sudah tahu banyak tentang Tuhan, tetapi sebetulnya pengetahuan itu nggak pernah benar-benar jadi pengalaman yang nyata di dalam hidup saya. Dan saudara, disinilah saya sekarang. Sekalipun tentu masih perlu banyak pembentukan dari Tuhan, tetapi saya mengalami kesempatan melihat, mengalami Tuhan lebih nyata di dalam hidup saya. Saudara, maka sekalipun gak ada satu momen yang sangat jelas, tetapi saya ingat dengan sangat jelas. Dulu, saya ke gereja karena keluarga, karena ikut-ikutan. Tetapi sekarang saya mengalami itu dengan nyata di dalam hidup saya. Tuhan menyatakan diri secara nyata di dalam hidup saya. Saudara, ketika saya merenungkan ini, saya kira saya sedikit banyak bisa mengerti apa yang orang Israel maksudkan dengan pengalaman seperti orang yang bermimpi. Saudara, waktu saya lihat hidup saya ke belakang, saya menyadari ada perubahan yang Tuhan kerjakan. Dan makin saya pikirkan,
makin saya berpikir kayak mimpi ya. Kenapa saya? Kenapa Tuhan menyatakan diri kepada saya? Kenapa Tuhan bekerja di dalam hidup saya? Kenapa Tuhan membentuk diri saya seperti saya yang sekarang? Saudara, saya kira perenungan ini juga bisa kita pikirkan bagi kebanyakan dari kita yang mungkin lahir dan besar di keluarga Kristen. Saudara mungkin merasa tidak punya juga momen pertobatan yang sangat spesifik, tapi saudara bisa melihat hidup saudara ke belakang. Saudara, bukankah kita juga dahulu gak sepenuhnya mengenal Dia? Mungkinkah kita juga dulu jadi orang Kristen hanya karena keluarga atau karena ikut-ikutan saja? Saudara, tetapi kalau hari ini kita sungguh-sungguh mengenal Injil itu. Cahaya Injil itu sungguh-sungguh bersinar di dalam hati kita. Saudara, bukankah kita seharusnya bersyukur? Bukankah itu adalah pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita? Saudara, kita melihat dengan jelas ada banyak orang di luar sana belum percaya. Atau bahkan mungkin sampai akhir hidupnya dia gak akan tetap percaya. Tuhan mungkin belum bekerja di dalam hidupnya. Tapi Tuhan sudah bekerja di dalam hidup saya. Dan mungkin Tuhan juga sudah bekerja di dalam hidup sebagian besar dari saudara. Saudara, bukankah ini adalah pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita? Pekerjaan Tuhan di masa lalu yang seharusnya jadi dasar sukacita kita. Dan saudara, ketika kita sadar itu bukan hanya mimpi, itu kenyataan bagi kita. Kita bisa menerima Dia, kita keluar dari perbudakan dosa, kita terima anugerah keselamatan. Saudara, bukankah sukacita itu seharusnya makin nyata lagi di dalam hidup kita? Saudara, maka ini alasan pertama. Kenapa sukacita adalah karakteristik dan konsekuensi dari kehidupan umat Tuhan. Saudara, yang kedua, kita bukan hanya punya sukacita karena apa yang Tuhan sudah kerjakan, tetapi juga karena pengharapan akan apa yang Tuhan akan kerjakan, Tuhan janjikan bagi kita di masa depan. Saudara, saya bacakan sekali lagi ayat 4 sampai ayat 6 dari bagian firman Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Nah saudara, di bagian ini kita melihat nuansa yang berbeda. Kalau tadi di bagian pertama nuansanya adalah masa lalu, apa yang Tuhan sudah kerjakan. Maka saudara, di bagian ini kita melihat nuansanya itu masa depan. Apa yang Tuhan janjikan kepada orang Israel, tetapi juga kepada kita hari ini. Saudara, maka di ayat 4 pemazmur memulai dengan menaikkan doanya kepada Tuhan. Saudara, di ayat 4 pemazmur berdoa kepada Tuhan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara, di bagian ini kita melihat tentang tanah Negeb. Saudara, tanah Negeb adalah daerah di selatan Yehuda yang sangat kering, yang sangat tandus. Saudara, di tanah Negeb ini ada sungai-sungai, tetapi sebagian besar sungainya, bahkan hampir semua sungainya itu selalu kering, selalu tandus. Saudara, pemazmur menggunakan gambaran tanah Negeb ini untuk menggambarkan keadaan yang sedang dia alami saat itu. Nah, kita sulit memastikan keadaan seperti apa yang dimaksudkan oleh pemazmur waktu dia menggunakan tanah Negeb sebagai deskripsinya ini. Saudara, tetapi saya setuju dengan penafsir yang mengatakan bahwa pemazmur sedang merujuk kepada peristiwa orang Israel baru kembali dari pembuangan itu. Saudara, mereka memang sudah kembali dari pembuangan. Tuhan memang sudah keluarkan mereka, bawa balik mereka ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Saudara, tetapi ternyata mereka masih mengalami kekeringan di dalam diri mereka. Mereka belum sepenuhnya dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, maka itu yang jadi doa pemazmur. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, pulihkanlah kami. Bahkan pemazmur menggunakan gambaran tanah Negeb yang tadinya kering itu. Tetapi ketika hujan turun, maka semua basah lagi. Dan saudara, doa pemazmur ini disertai dengan keyakinannya, pengharapannya kepada Tuhan. Di ayat 5 dan 6 pemazmur katakan, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Saudara, artinya sekarang mereka masih memang mengusahakan pemulihan itu. Ada banyak hal yang mereka harus kerjakan. Dan mungkin mereka mengerjakan semua itu dengan bercucuran air mata, dengan penuh tangisan. Tetapi mereka ingat, ada pengharapan buat mereka. Mereka memandang kepada hari di mana Tuhan akan memulihkan mereka seutuhnya.
Mereka sekarang mungkin mengalami kekeringan di dalam diri mereka, sekalipun mereka sudah kembali. Tetapi Tuhan akan memulihkan mereka seutuhnya. Nah, saudara, gambaran pemulihan yang utuh inilah yang jadi pengharapan buat orang Israel dan bagi pemazmur waktu itu. Saudara, sekarang mari kita renungkan juga bagian kedua ini bagi kehidupan kita. Saudara, lewat bagian kedua ini, yang kita bisa renungkan adalah sukacita itu bukanlah ketiadaan tangisan. Sukacita bukanlah ketiadaan duka cita. Saudara, Peterson membahasakannya seperti ini. Sukacita orang Kristen bukanlah tentang absennya duka cita. Penderitaan dan kesulitan memang tetap ada. Tetapi semua itu tidak akan mampu menghilangkan sukacita dari orang-orang yang ditebus. Saudara, kita mungkin pernah berpikir orang yang sukacita itu harus tanpa kesedihan. Hidupnya selalu aman, selalu senang, gak pernah sedih. Saudara, tetapi nyatanya gak demikian. Sebagai orang percaya, kesulitan dan tantangan selalu ada. Bahkan, perhatikan, setelah kita jadi percaya, kesulitan, tantangan mungkin akan makin besar bagi sebagian dari kita. Sudah sama seperti pemazmur yang menggambarkannya seperti tanah Negeb yang kering. Mereka yang harus mengusahakan dengan bercucuran air mata, dengan penuh tangisan. Sudah, kehidupan yang sulit seperti itu sangat mungkin akan kita alami. Tetapi semua itu gak akan menghilangkan sukacita kita. Kenapa? Karena alasan sukacita kita bukan hanya pada apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lalu, tetapi juga pada apa yang Tuhan janjikan bagi kita di masa depan. Saudara, pengharapan dan keyakinan yang disampaikan pemazmur juga adalah pengharapan dan keyakinan kita. Hari ini, waktu kita percaya, kita memang sudah diselamatkan. Tetapi kita masih hidup dalam dunia yang berdosa. Dan saudara, dunia yang berdosa memang seringkali melemahkan sukacita kita. Waktu kita melihat dunia yang tidak ideal, kita melihat sesuatu di luar sana yang gak ideal, kita mungkin kehilangan sukacita. Waktu kita melihat hidup kita ke dalam, hal-hal yang kita pikirkan baik, hal-hal yang kita rencanakan gak terjadi, kita juga rentan sekali kehilangan sukacita. Saudara, tetapi kita tetap bisa berpengharapan karena kita punya keyakinan kepada Allah yang akan memulihkan kita seutuhnya. Saudara, satu hari nanti di langit dan bumi yang baru, segala kesulitan dan tangisan kita Tuhan gantikan dengan sukacita. Tuhan gantikan dengan sorak-sorai yang sejati, yang gak akan pernah hilang. Karena kita berhadapan muka dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dan saudara, tepat juga kita merenungkan ini di dalam momen Advent. Saudara, di dalam momen Advent kita bukan cuma akan memperingati lagi kelahiran Tuhan Yesus, tetapi kita juga menantikan kedatangannya yang kedua. Kedatangannya yang akan memulihkan kita. Kedatangannya yang jadi sumber pengharapan dan sumber sukacita kita. Nah, saudara, saya kira tugas kita yang percaya di dalam dunia ini sederhana dan sangat jelas sekali. Menanti dengan berpengharapan, sambil mengerjakan agenda Tuhan di sisa hidup dan kesempatan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Saudara, saya terus membayangkan hari di mana bertemu dengan Tuhan Yesus nantinya, dan Tuhan Yesus akan berkata, "Well done, my good and faithful servant." Saudara, kita mungkin mengalami banyak penolakan di dunia. Kita mungkin banyak diremehkan di dunia. Kita banyak direndahkan di dunia. Kita menghadapi banyak hal yang gak ideal di dunia. Saudara, tetapi ada pengharapan buat kita. Satu hari nanti, kita yang percaya, bertemu muka dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dan dia berkata, well done, my good and faithful servant. Saudara, saya membayangkan itu seperti orang tua yang datang kepada anaknya. Mungkin kadang-kadang anaknya salah. Mungkin kadang-kadang anaknya gagal. Tetapi ada penerimaan yang tanpa syarat. Datang, dipeluk, it's okay. Saudara, penerimaan seperti itu yang Tuhan akan sediakan bagi kita.
Well done, well done. Baik sekali, hai hambaku yang setia. Masuklah, turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, bukankah ini yang paling kita nantikan? Saudara, kalau hari ini ada di antara saudara datang ke tempat ini, saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, saudara belum percaya atau mungkin punya keraguan di dalam hati saudara, saudara maukah menerima kebenaran berita Injil yang melegakan ini? Saudara, hidupmu gak perlu lagi kau usahakan dengan tanganmu sendiri, karena sudah aman di dalam Tuhan, di dalam karya salibnya, di dalam karya masa lalu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dan bukan cuma masa lalu, tetapi masa depanmu juga aman. Engkau gak perlu khawatir lagi nanti akan kemana. Engkau gak perlu khawatir sekarang ditolak oleh dunia. Karena ada Tuhan, Tuhan Yesus menerima kita. Saudara, maka maukah terima berita ini? Saudara, bagi kita yang percaya, mari menanti dengan berpengharapan. Mari mengerjakan agenda Tuhan buat kita. Dan saudara, saya berdoa sukacita yang sejati. Sukacita karena karya Tuhan yang sudah dan yang akan Dia genapkan bagi setiap kita. Sukacita itu yang terus jadi dasar kita menjalani kehidupan kita dengan penuh berpengharapan. Menantikan hari kita bertemu dengan muka dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Saudara, 2 reflection questions untuk kita sama-sama renungkan. Yang pertama, pengalaman di masa lalu apa yang mungkin seperti mimpi, tetapi itu adalah kenyataan yang Tuhan kerjakan dan menjadi dasar bagi sukacitamu hari ini. Saudara, itu mungkin momen engkau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu mungkin momen engkau disadarkan pada berita Injil, dicelikan pada berita Injil yang melegakan itu. Atau itu mungkin momen di mana Tuhan bekerja secara spesifik di dalam hidupmu, membuat hal yang kau pikir gak mungkin terjadi, tetapi ternyata Tuhan kerjakan. Hal-hal yang ketika saudara lihat lagi ke belakang, rasanya kayak mimpi, tetapi ternyata itu adalah kenyataan, karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Saudara, mari ingat lagi pengalaman-pengalaman itu, karena itu adalah dasar sukacita kita. Yang kedua, apakah kamu masih berpengharapan pada kedatangannya yang kedua, yang akan memulihkanmu seutuhnya? Saudara, inilah sumber sukacita kita. Ketika kita tempatkan sukacita kita pada hal-hal di dunia, semua itu rentan sekali hilang. Tetapi kita punya sumber sukacita yang gak akan direbut dari kita, yang Tuhan sudah jamin ketika kita percaya kepadanya. Masihkah kita memandang kepada hari itu? Saudara, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dan kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Untuk karya keselamatanmu, untuk anugerahmu Tuhan. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur. Dan Tuhan, tolong kami Tuhan untuk terus memandang Engkau. Memandang kepada pemulihan yang Engkau akan terus kerjakan di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, itulah alasan sukacita kami. Tuhan, tolong kami selama kami ada di dunia ini. Tuhan, kami lemah, kami butuh kekuatan dari-Mu. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.